Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Saya percaya kita semua sudah sama-sama beribadah di gereja kita masing-masing. Ada sebagian dari kita yang melayani Tuhan dan saya bersyukur untuk hal itu. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menggunakan waktu, talenta, tenaga kita untuk Tuhan, itu adalah hal yang sangat baik sekali yang harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan hari Sunday adalah hari pertama dalam minggu, dalam setiap minggunya, bukan hari Monday. Jadi hari pertama itu di dalam kitab Kisah para Rasul mengubah service atau ibadah atau penyembahan kepada Tuhan dari hari Sabat, yaitu hari Sabtu, menjadi hari Minggu. Mengapa? Karena di hari Minggu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan untuk merayakan kebangkitan itu setiap hari Minggu para rasul dan akhirnya dilanjutkan dalam gereja Tuhan sampai saat ini kita beribadah dan menyembah Tuhan. Ini adalah hal yang baik yang bisa kita lakukan tentunya. Dan sebelum kita beristirahat sepanjang malam, sangat baik kita bisa memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan renungan malam pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai kepada telinganya. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini ternyata sama dengan renungan yang sudah kita sama-sama dengar 2 hari yang lalu pada saat saya membahas dalam kitab 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Ini adalah perkataan Daud yang berada dalam kondisi di akhir masa hidupnya. Lalu dalam kitab Mazmur ini digabungkan lagi, dikompil lagi jadi masuk ke dalam kitab Mazmur, karena pasal ini secara kategori bisa dikategorikan sebagai poetry atau berbentuk puisi. Karena itu nyanyian Daud ini di akhir masa hidupnya yang menyatakan Tuhan yang sudah melepaskan dia dari musuh-musuhnya, dari tangan musuh-musuhnya termasuk musuh bebuyutannya yaitu Saul. Daud kembali mengingat akan hal ini. Jadi ini mungkin bisa dikatakan seri kedua dari yang sudah kita pelajari pada hari Jumat yang lalu. Kita diingatkan lagi bahwa saat dalam kesesakan, Daud itu berseru kepada Tuhan Allahnya. Ia berteriak minta tolong. Dan Daud percaya saat ia berteriak minta tolong, Tuhan itu mendengar suaranya, jeritannya dari baitnya yang kudus. Sekali lagi kata bait ini bukan berarti bait suci atau tabernakel fisik, tetapi tempat kediaman Tuhan di sorga. Dan disitulah Tuhan mendengar teriakan minta tolong anak-anaknya, dan itu sampai kepada telinganya. Sekali lagi ini bahasa anthropomorphism yang artinya Tuhan diumpamakan memiliki telinga, mulut, dan atribut seperti manusia. Kalau kita melihat ayat-ayat yang lain, banyak sekali di dalam kitab Mazmur yang menyatakan bahwa Tuhan itu penolong Daud atau penolong Mazmur atau penolong tokoh-tokoh di Alkitab. Saya berikan misalnya 2, ya, dalam Mazmur 3 ayat 8. Di sana dikatakan dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Jadi pertolongan itu datang hanya dari Tuhan, bukan dari yang lainnya. Lalu Mazmur 63 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, kita sebentar lagi akan tidur, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Wow, ayat yang sangat cocok dengan renungan malam yang saya buat setiap malam. Sebelum tidur, renungkan sepanjang malam bahwa Tuhan itu sudah menjadi pertolongan kita. Ingat hari ini, pertolongan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita.
Kalau kita masih bisa mendengarkan renungan ini dengan telinga yang baik, kesehatan yang baik, itu adalah pertolongan Tuhan. Dalam minggu ini coba ingat dari hari-hari Senin yang lalu sampai hari ini. Banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mungkin hanya sepersekian detik saja kita terhindar dari bencana atau terhindar dari kecelakaan. Itu pun karena pertolongan Tuhan. Kita bisa makan, ada banyak baju di lemari kita, kendaraan, rumah yang kita diami, bahkan mungkin lebih dari satu. Itu semua pertolongan Tuhan. Sadarilah bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, karena kitab Yeremia pasal 17 menyatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah dan selalu berhasil dalam hidupnya. Mari selalu berteriak dan berseru kepada Tuhan saat kita dalam kesesakan, saat kita berteriak dan berseru akan pertolongan Tuhan. Percaya, dari Bait-Nya yang kudus Ia mendengar, mengulurkan tangan dan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Karena Ia Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi. Semua Tuhan sudah ciptakan, bahkan sudah menyelamatkan kita. Masakan Ia tidak sanggup menolong persoalan dan permasalahan hidup kita yang kita hadapi. Kiranya renungan ini memberikan kekuatan bagi kita semua dan mengingatkan kita semua kita punya satu pribadi yang siap menolong, menjaga, dan melindungi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita boleh terus beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan ingat selalu Tuhan yang akan menjaga kita, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Ia memberkati kita sepanjang malam, sekalipun kita sedang istirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.